Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kalau ada dua kasus yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebaikan, kasus yang berbeda. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dari sudut pandang sebelum kita memutuskan masukan Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema sama mengandung nilai kebajikan sama itu harus menguntungkan kedua belah. Apakah Ibu memiliki sebuah kasus atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau masalahnya tersebut termasuk masalah ringan, biasanya saya langsung memutuskan keputusan. Tapi jika masalah itu yang agak berat sedikit, maka saya mengambil langkah yang tadi yang sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Berkasih masalah, berkasih siapa saja, cari dengan orang-orang terdekat. Seseorang faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam
Nah, mulai saja Bu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Nano Karsono, CGP Angkatan 7 Kota Bekasi. Dalam hal ini saya mendapat tugas dari BBGP Jawa Barat untuk melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah. Alhamdulillah untuk kepala sekolah yang pertama saya sudah melaksanakan dengan Ibu Ica, dan sekarang kepala sekolah yang kedua. Saya kebetulan yang terdekat memilih Bu Misna. Alhamdulillah hari ini Ibu ada waktu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu ya. Sama-sama Pak Baik. Nano. Materi yang akan dibahas tentang wawancara ini tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan, keputusan kepala sekolah. Nah, jadi ada 8 pertanyaan Ibu. Yang Ya. pertanyaan ini Ibu jawab sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari di sekolah. Ya, baik Ibu ya. Ya. Saya bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi ya. Ya, Ya, pertama yang saya lakukan di sekolah itu biasanya pertama itu kita minimal sebulan sekali itu duduk bareng dengan guru. Nah, duduk bareng itu guru wajib menyampaikan kendala yang dihadapi. iya, Kendala dihadapi. Jadi dari penyampaian yang disampaikan guru itu langkah awal yang saya gunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala. Terus yang kedua, biasanya saya melakukan observasi langsung, Pak Nano. Jadi iya, salah satu pembiasaan yang saya terapkan pada diri saya sendiri, pertama itu kalau datang pagi itu saya kudu wajib keliling lingkungan sekolah dulu, keliling kelas. iya, Terus berikutnya juga saya ketika anak-anak istirahat itu selama saya di lingkungan sekolah saya berupaya ikut memantau perilaku anak-anak. Mulai dari pembiasaan mereka ketika jajan, pembiasaan mereka komunikasi dengan teman sejawat mereka. Itu yang salah satu saya jadikan bahan identifikasi perkembangan moral di lingkungan sekolah. siap. Selain itu juga biasanya sebulan sekali saya duduk bareng dengan komite dan korlas. Saya minta kendala-kendala yang mereka rasakan selama ini terhadap anak-anak, baik ketika anak-anak cerita anak-anak langsung atau bahkan mereka melihat langsung. Iya. Biasanya seperti itu, 3 Ya. langkah itu yang saya lakukan Pak Nano, dan Siap, ini siap. berjalan. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan keputusan itu? Nah, kalau saya pertama pasti saya petakan berdasarkan skala prioritas. Meskipun sama-sama baik, yang lebih urgent itu yang mana? Ya, Contohnya misalkan dalam pengembangan nih, saya pengembangan misalkan kalau pengembangan sarana prasarana sama-sama urgent, misalkan yang satu memperbaiki atap yang bocor, yang satu memperbaiki ubin. Jadi kalau saya skala prioritasnya lebih utamakan memperbaiki atap yang bocor dulu, Iya, gitu contohnya. Terus yang kedua misalkan sama-sama baik nih pengembangan sama-sama peningkatan kualitas SDM. Tapi yang satu lebih urgent misalkan, yang satu itu berkenaan dengan pembiasaan guru, tadi itu menguatkan moral anak, yang satunya lagi berhubungan dengan kelengkapan administrasi guru. Menurut saya yang lebih urgent adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam kemampuan mereka untuk meningkatkan moralitas anak. Ya. Jadi meskipun sama-sama baik, tetap saya mengacu kepada skala skala prioritas. prioritas. Iya, baik. Terima betul. kasih Ibu. Baik, Ya. pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam hal apa, Pak Nano? Yaitu yang tadi Ibu menjawab skala prioritas itu. Oh, skala prioritas. Biasanya yang pertama memang saya kan
pertama itu di awal tahun itu saya buat program dulu skala prioritas yang harus diperbaiki atau yang harus diterapkan dalam program itu. Terus yang kedua mapping Ya. skala prioritas itu di awal tahun. Yang kedua setelah saya mapping biasanya saya di akhir tahun ajaran itu kudu wajib duduk bareng dengan guru-guru. Saya minta pendapat guru-guru, masukan dari guru-guru apa yang harus kita terapkan, program yang paling penting yang diutamakan. Jadi cara saya menerapkan yang pertama itu memang saya mapping. Terus yang kedua saya minta pendapat dari guru-guru. Jadi semua guru saya wajibkan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Yang ketiga baru eksekusi. Iya. Biasanya seperti itu langkah-langkah. Baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang keempat Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah melibatkan semua stakeholder. Itu biasanya keputusan. Artinya begini, contohnya kita kan karena kalau saya prinsipnya adalah di sekolah itu adalah kerja tim. Jadi sebagus apapun program yang disusun oleh pimpinan tanpa melibatkan seluruh stakeholder yang ada tidak maksimal. Jadi langkah atau cara yang paling efektif menurut saya adalah melibatkan seluruh stakeholder termasuk komite, termasuk orang tua. Terus yang kedua adalah setelah melibatkan, yang paling atau tidak kalah penting juga adalah monitoring dan evaluasi. Karena ketika program digulirkan atau ketika eksekusi kita jalankan tanpa monitoring dan evaluasi, tentunya kendala-kendala dan hambatan itu tidak teridentifikasi oleh kita, Pak Nano. Iya, Setelah betul. mone, baru kita lakukan refleksi atau tindak lanjut. Ya, Biasanya luar seperti biasa, itu. luar biasa. Terima kasih Bu. Lanjut pertanyaan Ya. kelima ya Bu ya. Hal Ya. apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Tantangannya Bu. Tantangannya yang saya paling rasa sampai saat ini adalah, dan ini fakta, adalah konsistensi dari seluruh stakeholder menjalankan kesepakatan bersama. Contohnya misalkan kita akan menerapkan setiap pagi itu adalah penguatan moral ke anak-anak melalui misalkan melalui storytelling atau melalui studi kasus. Nah, biasanya awal-awal program itu digulirkan atau awal-awal kesepakatan itu digulirkan, ini konsisten Pak. Tapi biasanya masuk minggu ketiga atau masuk bulan kedua, ini sudah mulai turun. Jadi tantangan yang paling besar menurut saya adalah komitmen atau konsistensi dari seluruh warga sekolah menjalankan sebuah kesepakatan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaan keenam Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan sendiri di tempat atau memiliki jadwal tertentu dengan prosedur tertentu yang Ibu jalankan? Oke, kalau saya terus terang dan sesuai fakta, memang kita ada prosedur tertentu, Pak Nano. Prosedur dan memang jadwal. Kenapa ada prosedur? Karena tujuan saya yang pertama, guru-guru atau warga sekolah juga harus kita beri kesempatan dan harus kita latih agar mereka juga memiliki keahlian dalam pemecahan masalah. Atau kan kayak pelanggaran etika itu kan sebuah masalah yang harus diselesaikan. Jadi kalau menurut saya semuanya kalau langsung ke kepala sekolah yang menyelesaikan, kapan mereka berkesempatan untuk uji coba atau melatih skill mereka dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi prosedur biasanya itu pertama itu guru kelas terlebih dahulu. Guru kelas tidak bisa, baru kita ke guru yang dianggap senior lah, karena di kita kan tidak ada BK ya. Jadi memang kita anggap guru yang paling senior. Kalau memang guru di paling senior itu juga masih menemukan kendala dan tidak tuntas, baru saya dampingi atau dialihkan ke kepala sekolah. Dan ini tidak harus dalam berhari-hari. Bisa saja dalam 2 hari sudah melampaui 3 tahap tersebut. Jadi tergantung kasusnya juga gitu Pak Nano. Tapi yang pasti kita ada prosedur dan jadwal. Luar biasa Ibu. Baik, pertanyaan ketujuh Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang mempermudah ya?
Oke, kalau saya kembali lagi, Pak Uday, saya katakan ada, karena Iya. prinsip saya di sekolah itu adalah kami kerja tim, Iya. bukan individu. Iya. Jadi memang saya sudah memetakan masing-masing guru itu punya skill di bidangnya masing-masing. Jadi memang kami bentuk tim, contohnya yang penanganan tentang moralitas anak, kalau ada kasus itu ada guru tersendiri yang memang maksudnya tempat guru-guru untuk minta pendapat. Iya. Itu ada guru si A udah Iya. kita tentukan Iya. gitu ya, contohnya misalkan Pak Haji Sidik. Iya. Nanti kalau di Pak Haji Sidik mereka kurang maksimal, baru lari ke kepala sekolah. Iya. Ada Pak Nando, Baik, karena baik. kita tim ya. Terima Ya. kasih Ibu. Satu lagi nih Bu, pertanyaan terakhir Ibu. Dari Ya. semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Oke, pembelajaran yang paling berharga buat saya adalah keputusan apapun menurut saya libatkan tim kerja kita di sekolah. Khususnya bagi pimpinan di sekolah ya Pak Iya, Nano, iya, baik. seorang kepala sekolah, karena balik-balik lagi yakin bahwa masing-masing guru itu punya kompetensi di bidangnya masing-masing dan punya kelebihan serta keunggulan. Jadi jika itu kita optimalkan, insya Allah hasilnya pun jauh lebih maksimal. Terus yang kedua, kita fokuskan dalam mengambil sebuah keputusan itu jujur, jangan kita terpaku pada kelemahan. Karena setiap lembaga itu pasti ada yang namanya sisi kelemahan. Iya, betul. Jadi kalau saya prinsipnya saya memandang sisi kelebihan dari tim kerja atau manajemen sekolah. Itu yang saya munculkan. Jadi kita jangan terpaku pada sisi kelemahannya. Karena kalau kita terpaku pada sisi kelemahan, nanti kita nggak jadi melangkahnya. Iya, gitu, Pak betul, Nano. betul, betul. Jadi ketika kita akan mengeksekusi sebuah program, itu pertimbangannya terlalu banyak dan biasanya sulit untuk melakukan sebuah keputusan yang cepat. Karena kita pertimbangannya di kelemahan. Jadi Iya. saya lebih mengunggulkan kelebihan dari tim kerja Iya, saya. baik. Itu sih Pak Nano. Luar biasa Yang saya Ibu, lakukan. terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ini hasil diskusi wawancara ini bermanfaat untuk semua, khususnya yang ada di kalangan para kepala sekolah di lingkungan Bekasi Barat. Dan mohon izin Amin. Ibu, karena ini tugas harus saya upload, jadi saya mohon izin untuk bolehkan diupload Ibu. Monggo Ya, silakan Pak atur Nano. nuhun. Terima kasih Ya. banyak Ibu ya atas Sama-sama. waktunya ya. Ya, Saya Ya, mengucapkan Mas terima Nino. kasih kepada Ibu. sama-sama. Mohon izin Ibu, mangga dilanjutkan kegiatan Ibu selanjutnya. Terima kasih Ibu ya. Mari, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tutup ya Bu ya. Ya, ya.